Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 15 November 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 8a yang berkata demikian. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Perhatikan Akhirnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat tadi menunjukkan bagaimana Salomo menekankan kepada saudara dan saya bahwa akhir suatu hal apapun ternyata itu jauh lebih baik daripada awalnya. Misalnya, ketika saudara lihat ada orang yang lahir dengan kelimpahan, tetapi waktu dia mengakhiri hidupnya sadis, itu tidak lebih baik. Ada seseorang yang awal pernikahannya dengan pesta yang meriah, tapi tiba-tiba dia bisa mengakhiri pernikahannya dengan sangat tidak baik. Ada awal seseorang dia bekerja dengan antusias, dan tiba-tiba dia harus mengakhiri pekerjaannya karena dia melakukan masalah atau kesalahan yang tidak bisa dikompromi, dan seterusnya. Dan pagi ini saya mau bahas beberapa poin untuk saudara melihat bagaimana tentang akhir sesuatu itu jauh lebih baik daripada awalnya. Kita mau lihat yang pertama, yaitu Saulus atau Paulus. Kalau saudara dan saya baca dalam seluruh kitab Kisah Para Rasul, di sana saudara dan saya menemukan awal kehidupan Paulus atau Saulus itu sangat tidak baik. Dia orang yang jahat, dia orang yang mencari umat Tuhan dan kemudian membunuhnya dengan sadis. Tapi saudara lihat dalam perjalanan hidupnya, Paulus mengakhiri hidupnya dengan sangat dahsyat. Jadi awalnya gak bagus, tapi akhirnya sangat bagus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Jadi kehidupan rohani Paulus itu sangat dahsyat ketika dia mengakhiri hidupnya. Berbeda dengan kehidupan rohaninya di awal, dia menjadi orang yang menghancurkan, membunuh umat Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir hidup yang dimiliki Rasul Paulus dengan mengakhiri semua pertandingan imannya dengan baik, dia mencapai garis akhir sesuai dengan apa yang Allah tentukan, dan dia tetap memelihara iman. Ini menunjukkan jauh lebih baik akhir daripada awalnya. Poin yang kedua kita bisa lihat di dalam kisah Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu murid yang terpilih untuk masuk di dalam lingkup pelayanan Yesus Kristus kurang lebih selama 3,5 tahun. Dan Yudas dipercaya menjadi orang kepercayaan Yesus, seorang bendahara. Tapi dalam perjalanan hidup, saudara bisa lihat bahwa Yudas kemudian bekerja sama dengan imam-imam kepala untuk menjual Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Di sana Yudas menjual Yesus kepada imam-imam itu seharga 30 keping perak. Apakah di situ Yudas sudah mengakhiri pelayanannya? Belum. Nanti saudara baca lagi di dalam Injil yang lain, di sana Yudas kemudian menyesal, lalu dia mengembalikan uangnya kepada imam-imam, lalu dia pergi dan menggantung diri. Akhir hidup Yudas tidak baik.
akhir hidup dia menyelesaikan bagian di mana dia terhubung dengan Yesus itu tidak baik. Padahal dia memulainya dengan sesuatu yang baik di dalam perjalanan pelayanan bersama Yesus. Tuhan mau ingatkan saudara dan saya bahwa ketika Tuhan membawa saudara dan saya masuk di dalam dunia pekerjaan, dunia pelayanan, di dalam keluarga atau apa saja, ketika kita sudah memulainya dengan baik, mari kita juga belajar untuk mengakhirinya dengan baik. Jangan seperti yang dilakukan oleh Yudas. Yang terakhir, poin 3 yang terakhir kita lihat pada tokoh Petrus. Petrus mengawali sebuah perjalanan rohani bersama dengan Yudas. Mereka dalam satu tim bersama dengan Yesus masuk di dalam 12 murid terpilih yang terus mengawal dan terus berjalan bersama Yesus dalam dunia pelayanan. Tapi di perjalanan Petrus mengalami masalah ketika Yesus ditangkap. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ternyata itu bukan akhirnya, saudara. Itu di perjalanan. Mengapa? Karena di titik itu Petrus menyadarinya. Sebelum Yesus disalibkan, Petrus sudah menyadarinya bahwa dia menyangkal Yesus 3 kali. Lalu dia menyesal dan dia bertobat dan dia berbalik. Dan akhir hidup Petrus, dia tetap berada di dalam koridor pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan Yesus berjanji dalam firman-Nya kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini, di atasmu Petrus, aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menghancurkannya. Ini menunjukkan bahwa Petrus pada akhir hidupnya dia tetap menjadi seorang yang menggembalakan kawanan domba domba Allah, jiwa-jiwa. Di dalam Injil Yohanes 21, di situ Yesus menantang Petrus untuk terus melayani sebagai seorang yang menggembalakan jiwa-jiwa. Petrus mengakhirinya dengan baik, dan ini harus menjadi teladan saudara dan saya. Mari pagi ini saudara dan saya mulai mengoreksi kehidupan kita. Lihat, ada banyak hal yang kita mulai dengan baik, tapi ingat, mari kita menjaganya juga dengan baik. Mungkin ada di dalam perjalanan kita boleh mengalami masalah seperti Petrus, tapi kita harus berbalik dan kemudian belajar terus menjalani semuanya sampai kita mengakhiri dengan baik bersama dengan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kehidupan rohani saudara dan saya. Mari kita menjaganya supaya sampai akhir hidup kita tetap memiliki kehidupan rohani yang berkenan di hadapan Allah. Kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita, mari terus kita menjaganya dengan tetap berpegang pada setiap panggilan yang Tuhan tetapkan di awal bagi kita. Kita menjaganya dengan pertolongan Roh Kudus sehingga kita dapat mengakhirinya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengakhiri dengan baik segala sesuatu. Amin.